Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelompok kecil 9 dengan topik aliran filsafat pendidikan dan implikasi dalam pendidikan. Sebelumnya perkenalkan dengan anggota kelompok, saya Amanda Hairani. Saya Dini Anisfana. Saya Rifki Alfariza. Selanjutnya adalah sesi pemaparan materi. Yang pertama, terdapat latar belakang. Jadi aliran filsafat eksistensialisme ini yaitu aliran filsafat yang memandang eksistensi manusia lebih utama daripada esensi manusia. Yang kedua yaitu termasuk dalam aliran filsafat modern yang diprakasai Martin Heidegger pada tahun 1889 sampai 1976. Dan yang ketiga yaitu menekankan pada kebebasan individu tentang tanggung jawab sebagai manusia. Dan yang terakhir yaitu menekankan pada peran manusia dalam pembangunan pengetahuan. Ahli-ahli yang terdapat pada aliran eksistensialisme yaitu yang pertama Martin Heidegger, yang kedua Søren Kierkegaard, yang ketiga Jean-Paul Sartre, yang keempat Albert Camus, yang kelima Simone de Beauvoir. Selanjutnya yaitu pengertian. Jadi aliran filsafat eksistensialisme yaitu aliran filsafat yang menghendaki bahwa manusia harus memiliki peran dalam kehidupan. Aliran ini meninjau tentang keberadaan manusia di dunia. Aliran ini berpendapat bahwa manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalani kehidupan. Eksis di sini artinya adalah ada. Selanjutnya yaitu konsep eksis precedes essence. Konsep eksis precedes essence ini merupakan gagasan fundamental dalam eksistensialisme, terutama dikemukakan oleh Sartre. Ini berarti bahwa manusia tidak dilahirkan dengan esensi atau tujuan yang telah ditentukan. Sebaliknya, individu menciptakan esensi mereka melalui pilihan dan tindakan mereka sendiri. Sartre menyatakan bahwa manusia tidak lain adalah apa yang dia buat dari dirinya sendiri, menekankan bahwa tindakan individu mendefinisikan siapa mereka. Ini mengimplikasikan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk membentuk identitas dan makna hidup mereka sendiri, bukan mengikuti norma atau harapan sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai ontologi eksistensialisme, di mana manusia memiliki kesadaran akan keberadaannya di dunia. Manusia dibekali dengan kemampuan kognitif dan afektif yang bertujuan untuk membekali agar mampu menjadi manusia yang menyadari keberadaannya dan memberikan makna dalam kehidupan. Nah, untuk menggambarkan ontologi sendiri itu manusia perlu menguraikan apa yang ada dalam diri manusia, bukan hal-hal yang di luar manusia. Dalam pandangan eksistensialisme ontologi ini, benda-benda, materi, alam, dan dunia luar manusia tidak memiliki makna atau tujuan yang dikaitkan dengan manusia. Dengan kata lain, dunia bermakna karena keberadaan manusia. Selanjutnya yaitu epistemologi eksistensialisme, di mana manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, baik sebagai makhluk sosial ataupun makhluk berpendidikan. Dalam ajarannya, manusia harus bertanggung jawab dalam proses mendapatkan informasi sendiri. Nah, pemahaman epistemologi dalam eksistensialisme didasarkan pada pandangan bahwa pengalaman dan pengetahuan manusia memiliki sifat subjektif, personal, rasional, dan irasional, di mana kaum eksistensialisme lebih menekankan pada pemecahan masalah sosial dengan memperhatikan estetik, moral, dan juga emosional. Selanjutnya yaitu aksiologi eksistensialisme, di mana manusia memiliki hak dan kebebasan untuk menentukan dan memilih. Ajarannya manusia dapat memilih sesuai dengan apa yang dia kehendaki dan mendapatkan kebebasan yang tidak membelenggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah kelebihan dari teori eksistensialisme. Menurut pandangan Kristianto 2018 dalam Dian tahun 2020, kelebihan teori eksistensialisme ini ada 4. Yang pertama yaitu
Eksistensialisme ini mengedepankan kebebasan individu dalam menentukan makna dan tujuan kehidupan. Kemudian yang kedua yaitu manusia dipandang sebagai subjek aktif yang terlibat dalam pencarian dan pembangunan pengetahuan, bukan sekedar penerima pasif. Artinya bahwa manusia sebagai peran aktif dan bukan hanya penerima informasi yang pasif. Kemudian yang ketiga yaitu teori ini menyoroti bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh pengalaman hidup individu. Teori ini berhubungan juga dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa manusia akan mendapatkan pengetahuan dari lingkungannya langsung atau dari pengalaman pribadi. Kemudian yang keempat yaitu eksistensialisme dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi individu dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesadaran akan nilai-nilai yang dipegang oleh individu dan kelompok. Selanjutnya yaitu kekurangan dari teori ini. Yang pertama yaitu pengabaian moralitas. Eksistensialisme menekankan pada kebebasan individu tanpa mempertimbangkan moral yang dapat mendorong tindakan amoral. Kemudian yang kedua yaitu kebebasan mutlak yang memiliki dampak pada bahaya dengan sifat egois dan sifat dualisme. Kemudian yang ketiga yaitu penekanan pada tanggung jawab individu, fokus terhadap pilihan, tanggung jawab pribadi, dan terkadang menimbulkan perasaan bersalah, malu, atau cemas bagi individu untuk berjuang dengan kehidupan yang luar kendali. Selanjutnya yaitu relevansi teori eksistensialisme bagi perkembangan pendidikan nasional. Yang pertama yaitu esensi menempatkan manusia sebagai pusat dari proses pendidikan. Artinya manusia berperan sebagai peran utama dalam konsep pendidikan atau dalam proses pendidikan. Yang kedua yaitu pendidikan eksistensialisme menekankan individu dalam memilih dan menafsirkan pengalaman belajar. Teori ini menekankan pada pengalaman belajar individu atau manusia akan belajar dari pengalamannya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu eksistensialisme berperan penting dalam membentuk karakter siswa. Melalui teori ini, karakter siswa dapat dibentuk karena teori ini menekankan adanya keberadaan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat yaitu teori ini menekankan pentingnya pengalaman subjektif dalam pembelajaran. Teori ini menekankan pada pengalaman yang dilakukan langsung oleh individu tersebut atau pengalaman yang benar-benar jadi secara subjektif. Kemudian yang terakhir yaitu dalam perspektif eksistensialis, guru berfungsi sebagai fasilitator yang mendukung siswa dalam menemukan makna belajar mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan kurikulum merdeka yang memiliki pendekatan yaitu pendekatan teacher center atau berpusat pada siswa. Selanjutnya yaitu penerapan eksistensialisme dalam konteks budaya. Dalam konteks budaya, eksistensialisme dapat diterapkan dalam berbagai cara. Yang pertama yaitu upaya memberdayakan siswa agar mampu berpikir kritis yang bertanggung jawab atas pilihan mereka, baik dalam konteks akademik maupun sosial. Kemudian yang kedua yaitu dalam konteks budaya Indonesia yang kaya akan tradisi dan juga nilai di dalamnya. Kemudian yang ketiga yaitu menekankan pentingnya interaksi antar individu dan lingkungan yang dapat dilakukan dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan budaya yang memperkuat rasa identitas dan juga kebersamaan. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan, yaitu aliran eksistensialisme memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pendidikan. Eksistensialisme yang dipelopori oleh Martin Heidegger menekankan pentingnya eksistensi individu, kebebasan, dan tanggung jawab dalam menentukan makna hidup. Dalam pendidikan, pendekatan ini mendorong pengembangan individu secara aktif dan menempatkan manusia sebagai pusat proses pendidikan. Kelebihan dari teori ini yaitu termasuk dalam penekanan pada kebebasan individu dan partisipasi aktif dalam pengetahuan yang dapat meningkatkan pengalaman belajar. Namun terdapat juga kekurangan dalam aliran ini yaitu seperti potensi pengabaian moral dan dampak negatif dari kebebasan mutlak. Demikian presentasi dari kelompok 9, atas perhatiannya disampaikan terima kasih, dan atas kelebihan dan kekurangan dalam presentasi mohon dimaafkan. Sekian dari kami, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.